wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel Gawir Lampung Vlog. Untuk video kali ini saya tidak cari ikan mas bro. Untuk video kali ini saya mau berbagi tips dan pengalaman saya menggunakan ketapel ikan supaya lebih aman ya mas bro. Mungkin untuk teman-teman senior, teman-teman master sudah hafal dan paham betul dengan teknik-teknik ini. Tapi untuk teman-teman pemula yang masih ragu, yang masih takut untuk menggunakan ketapel ikan, semoga video ini dapat membantu kalian untuk menyalurkan hobi. Karena setiap kegiatan itu mempunyai resiko masing-masing. Tapi ketika kita menggunakan teknik atau cara untuk menggunakan alat tersebut, tentunya kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada ya. Salah satunya ketapel ikan ini. Ini juga mempunyai resiko mengenai tangan atau bahkan peluru ini bisa berbalik mengenai badan. Tapi ketika kita menggunakan teknik atau cara tertentu, kita bisa meminimalisir resiko tersebut supaya tidak terjadi. Berikut ini adalah beberapa teknik atau cara menggunakan ketapel ikan dengan tepat dan baik ya mas bro. Di sini saya ada dua frame. Ini frame yang modern dan ini frame yang biasa digunakan teman-teman juga. Kedua frame ini berbeda, tetapi cara penggunaannya itu sama ya. Teknik cara penggunaan ini sama, hanya saja saya lebih sering menggunakan ini karena dia ada per pegasnya. Jadi untuk saya main di long range atau jarak jauh itu saya lebih suka menggunakan yang ini. Tapi untuk teknik keamanannya itu relatif sama. Untuk yang pertama, untuk teman-teman pemula, ketika kita mau menggunakan ketapel ikan, kita harus melihat posisi lubang ruit. Nah, ketika kita mau memasang lubang ruit ini, usahakan posisi dia menghadap ke bawah, seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Karena ketika kita melepaskan mata pasir ini, dia langsung lepas. Nah, dia lepas dan tidak ada hambatan. Nah, itu tips yang cukup penting ya, tips yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, yaitu sebelum kita menggunakan, kita harus melihat posisi karet pentil ya. Karet pentil ini jangan sampai dia terlilit, melintir seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika kita melepaskan mata pasir ini, ketika posisi dia melintir seperti ini posisi ini bisa berputar dan ini bisa mengenai frame, mengenai tangan, atau bahkan berbalik mengenai badan kita. Nah, seperti itu sangat-sangat penting sekali. Nah, kembali yang pertama tadi, ketika kita juga seperti ini cara yang salah ya, ini sangat berbahaya karena ketika kita melepaskan ini juga bisa mengenai frame, mengenai tangan, atau bahkan seperti ini. Ketika ini sudah keluar, nah posisinya kan seperti ini. Nah, tali PE ini bisa melintir ke karet pentil. Ketika dia melintir ke karet pentil, otomatis lari PE, lari mata pasir ini kan terhambat. Nah, maka dari itu dia langsung berbalik mengenai badan kita. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalisirnya, yaitu dengan cara kita menaruh posisi mata pasir ini harus di atas, lubang ruit ini menghadap ke bawah. Nah, seperti itu untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada ya. Dan terus seperti ini mas bro, posisikan lengan ini harus lurus, posisi frame harus lurus, jangan sampai dia miring seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini sangat berbahaya. Usahakan dia harus lurus, posisikan ini harus lurus seperti ini, jangan sampai seperti ini atau seperti ini. Ini juga sangat berbahaya. Basicnya mungkin sama dengan ketapel burung, hanya saja untuk mengenai resiko, ketapel ikan ini lebih sangat beresiko karena dia memakai mata pasir yang tajam. Jadi ketika mengenai tangan dia akan lebih sakit ya, lebih sakit karena dia melukai. Berbeda dengan ketapel burung, ketika mengenai tangan mungkin dia hanya memar ya.
seperti itu. Dan untuk hal yang harus diperhatikan lagi Mas Bro, di posisi reel spin case ini saya menggunakan reel spin case modern seperti ini jangan sampai lupa untuk menekan tombol release seperti ini. Ketika kita lupa menekan tombol release, apa yang terjadi? Dia akan seperti ini, dia akan sangkut. Nah, karena itu ketika dia sangkut, kalau PE ini tidak putus, ya dia akan berbalik mengenai kita. Itu sangat berbahaya. Makanya ketika kita menggunakan reel spin case yang modern seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol release sampai dia berbunyi seperti itu. Nah, untuk menghindari resiko kita lupa atau tidak menekan tombol release, posisi drag ini harus kita setel sekendor mungkin, tapi ya jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kendor ketika ditarik ikan, kita harus cepat ini ya. Kita yang penting kita bisa menyetel seperti ini, dia masih bisa lari. Ketika kita lupa, walaupun kita lupa, dia masih bisa lari. Nah, seperti itu. Karena ketika kita lupa dan dia berbalik, kalau misalkan dia tidak berbalik, ya rata-rata benang ini putus Mas Bro. Dan saya sarankan juga untuk setiap pakai reel spin case ini kita gunakan benang PE ya. Karena benang PE itu ketika dia dapat tarikan yang ini mendadak atau seperti ini, dia akan putus Mas Bro. Nah, itu juga mengurangi resiko peluru berbalik. Tapi kan sayang juga kalau mata pasir ini sampai terputus dan lepas Mas Bro ya. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk menekan tombol release. Oke, seperti itu. Nah, di keseluruhan teknik-teknik tersebut yang harus diperhatikan adalah satu lagi, kunci utama dari bermain ketapel ikan. Kita itu harus fokus, karena ketika kita fokus, kita harus memperhatikan semua bagian ya Mas Bro ya. Kita tidak boleh terburu-buru walaupun kita melihat target yang begitu besar, karena terburu-buru itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Seperti itu Mas Bro. Ketika kita melihat target yang besar, kita harus tetap tenang, harus perhatikan segala hal. Jangan sampai terburu-buru membuat kita melalaikan cara-cara tadi dan mencelakakan diri kita sendiri ya Mas Bro. Karena bermain ketapel ikan itu bukan hanya karena kita mendapatkan hasil yang banyak atau ikan yang banyak, tapi kita harus menjaga keamanan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya Mas Bro. Misalkan ada kita main sama temen, nah itu sangat berbahaya kalau kita melalaikan hal-hal tersebut. Nah, mungkin itu dulu video yang bisa saya bagikan ya Mas Bro ya. Semoga saja dapat membantu teman-teman pemula yang masih mau belajar, mau mencoba. Jangan takut, asalkan kalian menggunakan cara-cara tadi. Semoga saja kalian bisa terhindar dari resiko-resiko untuk bermain ketapel ikan tersebut ya Mas Bro ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi tips cara untuk akurasi supaya target jangan sampai lolos Mas Bro. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga dapat membantu. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf para master, para suhu. Saya hanya berbagi pengalaman saya sewaktu saya mempelajari dan menggunakan ketapel ikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.